Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menaatiku berarti ia mentaati Allah. Barang siapa tidak taat kepadaku berarti ia tidak taat kepada Allah. Barang siapa menaati imam berarti ia menaatiku. Dan barang siapa tidak taat kepada imam berarti ia tidak taat kepadaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menaatiku berarti ia mentaati Allah. Barang siapa tidak taat kepadaku berarti ia tidak taat kepada Allah. Barang siapa mentaati imam berarti ia mentaatiku. Barang siapa tidak taat kepada imam berarti ia tidak taat kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat sesuatu yang tidak disukainya pada pimpinannya, hendaklah ia bersabar. Karena barang siapa memisahkan diri dari jamaah sejauh sejengkal saja, lalu ia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihat sesuatu yang tidak disukainya pada pimpinannya, pada amirnya, hendaklah ia bersabar. Karena barang siapa memisahkan diri dari jamaah sejauh sejengkal saja, lalu ia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Keterangan kematian jahiliyah yakni bahwa kematian mereka sama sifatnya dengan kematian orang jahiliyah, karena mereka adalah orang-orang yang tanpa aturan dan tidak memiliki imam. Dari kitab Syarah Muslim Imam Nawawi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kejayaan, kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan umat manusia hanya dalam mengamalkan agama dengan sempurna sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum telah mampu mengamalkan agama dengan sempurna karena pada diri mereka terdapat 6 sifat yang mulia. Umat Islam saat ini pun akan mampu mengamalkan agama dengan sempurna bila wujud ke-6 sifat tersebut dalam diri mereka. Adapun sifat-sifat tersebut, yang pertama, yakin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian salat khusyuk wal khudu', ilmu ma'adzikir, ikramul muslimin, tasihhun niyah, dakwah wa tabligh. Sifat yang keenam adalah dakwah wa tabligh. Artinya dakwah artinya mengajak dan tabligh artinya menyampaikan. Maksud dan tujuannya yang pertama adalah untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta, diri dan waktu sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menghidupkan agama secara sempurna dalam diri kita dan umat manusia di seluruh alam. Adapun fadilahnya yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ghadwatun fi sabilillahi aw ruhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sungguh seperti yang sekitar belajar kepada Allah itu lebih baik daripada mendapatkan yang lain di sini. Kemudian dari lain hadis Rasulullah juga bersabda, inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya wisatanya umatku adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara mendapatkannya, kita dakwahkan, artinya dakwah wa tabligh. Mulai latihan dengan cara mengeluarkan waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup. 40 hari setiap tahun dan 3 hari setiap bulan. Kemudian 2,5 jam setiap hari. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hakikat dakwah dan tabligh serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah dan tabligh. Insyaallah. Siapa ya? Insyaallah. Belum berapa? Insyaallah secepatnya insyaallah. Ini Allah. Belum berapa? Baru lewat CPNS insyaallah. Allah. Ya. Udah lewat CPNS. Oke. Doa. Kalau lewat gitu. Kalau lewat jadi ada masa tengah waktu dulu dari dinyatakan lulus sampai pengurusan kan ada 27 hari. Ya. Bernazar insyaallah kalau dia PNS insyaallah kalau ada waktu-waktu yang bisa berapa waktu luang keluar ya? Bisa keluar insyaallah. Niatkan Allah. Nazar insyaallah. Iya nazar, ada kawan nanti karena sama lewatnya. Nanti kalian berdua nanti bentuk jamaah sini, kalau enggak ke Medan nanti jalan di mana? Gimana? Azam. Dia nazar. Berarti udah wajib nanti.